sebelumnya itu kita sudah bahas apakah di TKJ itu harus bisa matematika. Nah, sekarang kita mau bahas lowongan kerja untuk TKJ atau peluang kerja untuk TKJ. Ini perlu kita bahas agar siswa TKJ yang akan masuk dan yang sudah masuk di TKJ tahu persiapannya. Lowongan kerja untuk TKJ itu kalau kita lihat sekarang semua perusahaan, semua bidang usaha perusahaan sudah menggunakan komputer, sudah menggunakan jaringan, sudah menggunakan layanan internet. Jadi disinilah sangat luas, sangat banyak peluang kita untuk bisa punya pekerjaan. Nah, disinilah yang perlu kalian pahami, tugas kita nantinya sebagai lulusan TKJ itu yang disebut nanti sebagai IT. Tugas kita di dalam satu perusahaan melakukan perbaikan komputer, melakukan perawatan komputer, melakukan perawatan jaringannya, ataupun bisa sebagai administrator jaringannya. Yang berhubungan dengan komputer dan jaringan, kitalah yang bertugas ke sana. Untuk kalian yang akan masuk ke TKJ ataupun yang sudah masuk di TKJ, tahulah persiapannya. Nantinya kita masuk ke peluang kerja yang sudah saya sebutkan. Kelihatannya memang dari yang sudah saya sebutkan itu, yaitu peluang pekerjaannya begitu luas, terlihat gampang yang masuk ke sana. Tapi perlu saya tekankan, itu memang sangat-sangat sulit kita bisa masuk ke sana. Karena yang dibutuhkan itu pengalaman kerja. Kita terjun ke perusahaan besar, itu nanti pasti kita diragukan kalau hanya modal ijazah TKJ. Nah, perlu saya sarankan bagaimana kita bisa punya peluang pekerjaan, dapat peluang pekerjaan itu, ya persiapannya apa saja. Ya persiapkan dirimu, ikuti pembelajaran di sekolah, tidak cukup hanya itu, belajar di rumah seperti belajar install. Nanti di channel saya ini lihat juga cara-cara install, cara rakit. Di samping itu lebih bagus lagi kalau kalian bisa kerja sampingan sambil sekolah, membantu-bantu di tempat-tempat servis komputer. Anggap saja cari pengalaman, gak usah pikirkan gaji. Kalau dikasih hanya biaya sekali makan, ya udah nggak apa-apa. Dikasih transport pulang, ya nggak apa-apa. Kalau nggak dikasih apa-apa, ya nggak usah terlalu pikirkan itu. Saya dulu, ini pengalaman saya rela membayar orang untuk bisa saya belajar sama dia. Nggak usah dibayar pun, saya sudah membantu dia. Saya nggak berharap dibayar. Justru kalau bisa saya bayar. Gimana bisa dia bisa mengajari saya? Itu mungkin langkah-langkah atau cara yang bisa kita dapatkan untuk bisa mendapatkan ilmu atau skill sesuai yang diharapkan di TKJ ini. Dan kalau bisa juga kita sambil les, ambil untuk kalian yang tinggal di kota-kota besar, ya carilah tempat les di daerahmu yang khusus jaringan, misalnya untuk perbaikan perangkat keras komputer, laptop gitu. Inilah yang paling dibutuhkan di lapangan kerja. Pengalamanmu misalnya sudah pernah belajar, sudah pernah di servis komputer, sudah pernah ikut-ikut servis di warnet, sudah pernah ikut kompetisi jaringan misalnya seperti Mikrotik. Saya ada tonton itu di channel Mikrotik, ada perlombaan setting Mikrotik. Itu sangat bagus menurut saya. Kita dapat sertifikat dari Mikrotik, itu sudah sangat bagus nanti modal kita untuk di lowongan kerja. Nanti di lamarannya kita kasih sertifikat jaringan yang saya Mikrotik yang tadi, dan pengalaman kerja kita. Itulah yang paling dibutuhkan di perusahaan. Bukan nilai bagus dari sekolah. Nilai bagus dari sekolah itu bisa ditukang-tukangi, bisa itu ditambah-tambah, tapi skillmu tidak bisa dibohongi. Skillmu itu nanti kalau sudah ada pendukung sertifikat, sudah ada pendukung pengalaman kerja, ditambah memang skillmu sudah nyata bisa, ya pasti kamu punya peluang pekerjaan yang sudah saya sebutkan. Saya sudah 4 tahun ini mengajar di TKJ, menjalani 5 tahun. Yang sebelumnya saya bekerja sebagai IT di perusahaan, dan
saya sudah sangat tahu apa yang dibutuhkan lapangan kerja, dan saya jalankan ini sekarang mengajar. Saya mau arahkan siswa-siswa TKJ, tapi masih jauh dari yang diharapkan. Mungkin dari pembahasan saya ini ada 1-2 orang kalian yang bisa memahami TKJ, itulah yang saya harapkan. Oke, mungkin segitu yang bisa saya sampaikan. Intinya peluang pekerjaan kita itu begitu luas, semua bidang usaha membutuhkan kita. Nah, hanya bagaimana kita bisa mempersiapkan, bisa melatih skill kita untuk punya peluang itu. Persiapannya belajar di sekolah, belajar di rumah, belajar praktek ya maksud saya, dan cari peluang pekerjaan yang paling dasar di lingkunganmu seperti servis komputer. Mulailah dari pengalaman kerja yang paling standar. Nah, setahun nanti pindah pekerjaan, setahun pindah pekerjaan, dan kamu nanti bisa mencapai tingkat posisi pekerjaan yang lebih bagus sesuai jurusan TKJ ini. Itu yang kita harapkan. Jangan salah jalur memilih TKJ. Mudah-mudahan apa yang sudah saya sebutkan ini bermanfaat untuk kalian. Saya hanya bisa sedikit mengarahkan. Kalaupun ada yang belum saya jelaskan, ada kesalahan saya dalam penjelasannya, silakan langsung saja kasih komentar agar kita bisa sama-sama berkembang. Saya sebagai guru, kalian sebagai siswa, kita saling diskusi untuk meningkatkan kualitas di jurusan TKJ ini. Sekian pembahasan kita kali ini. Perlu saya ingatkan untuk kalian, kalau kalian suka dengan video ini, tidak usah ragu, langsung aja like, share, dan subscribe. Tekan juga tanda loncengnya agar kalian dapat info terbaru dari saya. Saya Supri Panjaitan, sampai ketemu di video saya selanjutnya.